Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman seguru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ana Warisma. Saya adalah guru penggerak dari SD Negeri 1 Mercubuana, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kelompok Raden Inten 1. Saat ini saya sedang memasuki dunia dongeng. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah sang bijak Luqman Al-Hakim. Sebelum kita masuk dalam sebuah cerita, alangkah baiknya kita mengenal sedikit siapa itu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah seseorang yang istimewa yang namanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Beliau bukanlah nabi atau rasul, tetapi pola didik terhadap anaknya patut dijadikan panutan. Semakin penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Suatu hari Luqman Al-Hakim bersama anaknya pergi ke pasar dengan menaiki seekor keledai. Ketika itu Luqman naik di punggung keledai, sementara anaknya mengikuti dengan berjalan kaki sambil memegang tali ikatan keledai. Melihat tingkah laku Luqman itu, ada beberapa orang yang berkata, "Lihat, orang tua yang tidak merasa kasihan kepada anaknya. Dia enak-enak naik keledai, sementara anaknya disuruh berjalan kaki." "Iya, bagaimana orang tua itu?" gunjingan orang-orang tersebut. Setelah mendengar gunjingan orang-orang, maka Luqman pun turun dari keledainya itu. Lalu anaknya diletakkan di atas keledai dan bergantian Luqman yang memegang tali keledai tersebut. Melihat yang demikian, maka ada orang di pasar, beberapa ibu-ibu yang berkata pula, "Hai, kalian lihat itu, ada anak yang kurang ajar. Orang tuanya disuruh berjalan kaki, sedangkan dia enak-enaknya menaiki keledai." Luqman pun langsung naik di atas keledai bersama-sama dengan anaknya. Kemudian orang-orang juga ribut, masih saja menggunjingnya. "Hai teman-teman, lihat itu. Ada dua orang menaiki seekor keledai. Kelihatan keledai itu sangat tersiksa. Kasihan ya." "Iya, kasihan. Itu sangat kasihan keledainya." Karena tidak suka mendengar gunjingan orang-orang, maka Luqman dan anaknya turun dari keledai itu. Kemudian mereka di perjalanan bertemu lagi dengan sekelompok orang. Dan terdengar lagi suara yang berkata, "Ha ha 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 ha. Hahaha, lihat itu teman-teman, ada dua orang berjalan kaki, sedangkan keledai itu tidak dikendarai. Untuk apa mereka bawa keledai kalau akhirnya tidak dinaiki juga?"
Ketika Luqman dan anaknya dalam perjalanan pulang ke rumah, Luqman menasehati anaknya tentang sikap orang-orang dan keusilan mereka tadi waktu di perjalanan. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya kita tidak bisa terlepas dari kunjungan orang lain." Kemudian anaknya bertanya, "Bagaimana caranya kita menanggapinya, ayah?" Luqman pun meneruskan nasihatnya. Orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan, melainkan hanya kepada Allah SWT. Barang siapa yang mendapat petunjuk kebenaran dari Allah, itulah yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kemudian Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, carilah rizki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya orang fakir itu akan tertimpa 3 perkara. Tipis keyakinannya tentang agama, lemah akalnya atau mudah tertipu, dan hilang kemuliaan hatinya." Itu adalah pesan Luqman Hakim kepada anaknya. Oke teman-teman semua, dari kisah tadi semoga kita bisa mendapat pelajaran yang berharga. Selama apa yang kita lakukan itu diiringi niat baik, keikhlasan dalam berproses dan tidak melanggar syariat, maka omongan orang tentang apa yang kita perbuat tidak usah diambil hati dan tidak perlu khawatir. Bahkan jangan sampai omongan negatif orang kepada kita mendorong kita menjadi malas melakukan pekerjaan, minder atau rendah diri, tidak bersemangat lagi, dan mendorong kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Jadikan semua itu sebagai batu ujian yang bisa kita jadikan pijakan untuk melangkah lebih jauh lagi. Kalaupun khawatirlah jika yang kita lakukan itu jelek di mata Allah dan mengundang murka Allah. Demikian sedikit dongeng yang menceritakan tentang kisah sang bijak, Luqman Al-Hakim. Semoga dapat bermanfaat bagi teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.